Ya, halo semuanya. Ketemu lagi dengan kami di podcast Bicara bareng Gen Z. Diri host yang pertama yaitu Ahmad Rafli dan teman saya Rensi Putri Auliana. Di sini kami akan mengupas pentingnya topik, yaitu kami akan mengupas topik mapan dulu baru menikah. Jadi kami di sini akan ketemu dengan dua bintang tamu yang sangat spesial dari Gen Z sekarang ini, guys. Iya guys. Oke, langsung saja kita panggil bintang tamu kita. Ya, halo, selamat sore. Selamat sore. Oke, gimana perjalanan dari rumah ke sini tadi, guys? Lumayan lah, jauh, apalagi cuaca lagi hujan gini kan. Cuaca lagi cuaca kurang- Bandung ya? Iya, adem-adem gini. Ada madem gini. Terus kehujanan tadi? Oh, alhamdulillah nggak kehujanan. Alhamdulillah nggak ada kehujanan. Jadi gitu nih, ini adalah bintang tamu kita. Boleh dong perkenalkan dulu namanya. Say hi. Saya dulu. Hai, Ya. kenalkan, nama saya Muhammad Fikri Masa Putra. Rekan saya. Muhammad Rene Al-Ghifari. Oke, jadi di sini bintang tamu kita ini akan menemani kita dengan topik yang sudah kita bilang tadi, yaitu mapan dulu baru menikah. Oke, jadi pertama-tama, menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan mapan itu? Gimana dulu nih? Boleh, bebas. Ya. Gue ngomong nih. Oh, So, no. mapan ya? Mapan kalau menurut aku nih, mapan itu kita harus mempunyai tabungan yang cukup, modal sebelum menikah nih kan, apalagi menikah ini perlu biaya nih yang besar ya. Menikah nih, apalagi kita sebagai cowok itu tanggung jawab kita sangat besar lah buat kita. Jadi kita perlu tabungan yang cukup, ilmu yang cukup buat kedepannya gimana nanti kan. Nah, itulah kalau menurut aku nih. Oke, menurut kamu gimana? Kalau menurutku sih tentang mapan untuk menikah ya, itu bisa dari pertama keuangan, bisa dari masalah pribadi, terus juga dari ya ilmu. Ini dia nih ya, ini karena kamu perempuan di sini, jadi inilah ungkapan Iya. para lelaki tentang mapan itu apa. Oke. Jadi mungkin ya buat sebagian orang ya, mapan mungkin banyak lah kata-katanya yang sangat luas gitu kan. Nah, mungkin apa? Kamu ada yang mau kami tanyain ke mereka? Aku nanya sih kayak kan pasti ya umurnya segini tuh pasti bakal ditanya kayak kamu kapan nikah, kamu kok masih jomblo dan lain sebagainya. Gimana sih tanggapan kamu terhadap tekanan sosial yang kamu hadapi akan kalimat pertanyaan tersebut, kapan kamu menikah, itu gimana pendapat kalian? Nah ini aku dulu ya yang jawab ya. Kalau menurut aku ya, kalau misalkan kita ditanya nih ya sama orang lain, kapan kamu menikah sih? Kamu kan udah cukup umur buat menikah. Tapi kalau menurut tergantung dari seseorang juga mau membantahnya gimana ya. Kalau dari menurut aku pribadi, lebih baik gini, balasnya gini. Emang belum ada jodohnya ya. Nah satu, kita juga belum sanggup buat ngebiayain mereka, apalagi kan menikah itu hal yang rumit lah, apalagi di zaman sekarang kayak Gen Z ini, kita harus benar-benar memilih mana yang bagus buat kita ke depannya, mana yang enggak. Tapi juga ya di dalam data katanya makin melewati COVID kan lewatnya udah dari 2022 2021 kemarin kan. Iya. Itu angka perkawinan untuk sekarang itu tuh menurun. Apakah karena itu tuh salah satu penyebabnya? Nah ya, karena itu salah satu penyebabnya. Karena kalau yang COVID itu kan sempat juga ada beberapa pekerjaan yang di-cut gitu kan. Ya mungkin karena seorang laki yang uangnya juga kurang, jadi nggak mampu buat pernikahan itu. Iya sih, jadi butuh uang lah ya menurut Uang. kan ya. Ya. Ekonomi perlu. Tapi kalau misalnya orang tua pengen banget gitu punya mantu, punya anak, itu tuh gimana cara kalian menanggapi orang tua yang seperti itu? Kalau dari diriku sendiri sih meyakinkan dulu ya, kayak misalkan berusaha keras buat mendapatkan uangnya, terus mendapatkan jodohnya gitu kan. Karena kan kalau misalkan namanya juga pernikahan itu adalah hal yang sakral gitu, Iya, dan betul. itu kalau sebagai laki-laki kan perempuan yang kita ambil dari seorang ayahnya gitu. Kita menjadi tanggung jawab besar sebagai perempuan tersebut. Sakral ya kan? Ya sih.
Tapi kalau misalnya apa nih, kan itu kan dalam perkawinan. Kalian tuh mencari wanita tuh gimana sih menurut kalian? Apa untuk mencari istri gitu? Nih kalau Jadi kita tuh merembet-rembet nih pertanyaan-pertanyaannya. kalau menurut aku pribadi ya, Dengerin nih, dengerin. Dengerin. nah, ini kami cowok semua nih. Iya. Kalau menurut aku pribadi tergantung dari orang tua. Kalau aku mengikuti alur orang tua. Jadi kalau orang tua aku tuh terserah maunya gimana. Cuman kalau menurut aku pribadi harus gimana ya? Kita mempunyai ibu ya. Nah, jadi kita harus mencari sosok ibu kita di perempuan lain. Kalau menurut aku. Jadi kecantikan itu hal belakangan gitu ya. Nah, tapi kepribadian dari ibu kita dicari dulu. Kita cari dulu. Oke, kalau kamu gimana? Kalau dari itu sih ya kalau harus cantik sih itu ya nilai plus lah. Untuk Tapi kalau untuk ya dari pribadinya masing-masing ya kita harus juga mencari tahu lah gimana perempuan ini baik atau tidaknya. Tapi kalau misalkan soal pribadi itu bisa diubah. Nah, kita mencari perempuan itu yang mau sama-sama berubah usaha jadi lebih baik gitu. gitu ya. Udah punya gambaran dong. Iya dong. Nah, aku juga mau nanya, kan ada skala prioritas ya yang dimana kadang yaudah kita makan dulu nih, terus nanti tiba-tiba orang tua kamu cepet dong nikah gitu. Nah di situ kan pasti ada wah gimana, tapi jodoh kalian tuh udah ada gitu, tapi di sisi lain kalian masih mencari nafkah istilahnya. Jadi gimana kalian cara menghandle itu, padahal skala prioritas kalian itu ada dua, orang tua dan juga calon istri kalian. Pacar lah ya. Buat saya pacar. Di Islam gak ada pacaran, dia bisa buat istri. Iya, betul. Oke Dan, jawab Dan. Kalau menurutku sih itu bisa kita yang menjadi lebih lebih berusaha keras buat mencari nafkah tersebut kan ya. Habis itu kalau buat orang tua yang ngapus kita banget, kita harus benar-benar kayak ngakinin ya ini juga lagi mencari nafkah yang besar gitu loh. Nah kita jangan malas-malesan, jadikan itu sebagai motivasi kita sebagai lebih semangat. Semangat kerja ya. Ya. Tuh, dengar tuh guys. Jadi harus semangat kerja untuk mencari uang itu harus dicari ya, mapan dulu betul. Itu betul sih kata mereka. Ini kalau kamu gimana tuh? Yang tadi pertanyaannya kalau misalnya orang tua sama pacar gitu, dan sama istri. Hampir sama sih, tapi ya emang betul sih. Semangat kerja itu perlu kan. Kita harus benar-benar membutuhkan biaya buat istri kita, apalagi tergantung ya kita maunya anak itu berapa. Tergantung kita. Kita harus benar-benar mikir nih, kita perlu anak ini misalkan cowok satu cewek satu lah. Cowok satu kan jadi udah sepasang nih. Iya. Tapi kalau misalnya nggak dikasih cewek cowok gimana? Itu berarti bukan rezeki. Bukan rezeki. Betul. Dan juga kalau mau mencari nafkahnya harus yang halal. Ya betul. Jangan judol. Nggak boleh itu. Itu boleh tuh. Oke. Terus nanti kalau misalnya kalian udah tercukupi tuh, ya kalian bilang mapan dulu baru menikah, udah tercukupi. Itu tuh untuk pernikahan kalian tuh mau mewah, sederhana atau bagaimana? Kalau menurut aku pribadi ya, kalau menurut aku pribadi sih, karena kita benar-benar pengen mapan dulu baru menikah, berarti ya kita harus ekonomi nih ya, kita harus membahagiakan anak-anak kita, istri kita ya, pertama nih istri dulu kan kita misalkan punya anak. Kalau misalkan kita udah dikasih rezeki sama Allah, ya mungkin kita harus benar-benar ekonomi kita tuh jangan sederhana lah, kita harus di atas. Betul. Tapi kalau rezekinya kita seadanya, kita harus semangat lagi. Semangat, pokok semangat ya. Semangat, intinya semangat. Kalau perspektif kamu gimana? Kalau menurutku aku mau yang mewah. Mau mewah. Iya, makanya juga. Apakah sekali seumur hidup atau mau 2-4 kali? Enggak dong. Itu sunnah Rasul. Aduh. Iya, karena itu juga karena kan pernikahan ya sekali seumur hidup dan juga sakral gitu loh. Iya. Paling spesial dalam hidup kita gitu lah. Hidup kita dan juga hidup si perempuannya juga. Makanya kalau diriku sih lebih memilih yang mewah lah. Ini juga buat kitanya nyaman, buat orang tua nyaman, buat tamu-tamu juga nyaman. Ibaratnya gini ya, kita pasti pernah merasakan menjadi anak
saat kita ntar menjadi orang tua, kita pasti pengen ya anak kita ntar berekonomi cukup gitu, mewah lah. Terjamin lah Terjamin. kehidupannya. Berarti udah terjawab lah ya, mapan dulu baru menikah tadi. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Kalau aku sih mau nanya lagi, kan yang namanya pernikahan pasti ada plan A sampai Z kan Ya. ya. Habis nikah tuh kan gak mungkin kayak ya udah nikah gitu, enggak kan? Pasti kalian ada plan apa dulu nih selain kalian kerja lagi gitu? Pasti mungkin kalian ingin punya anak dulu kah, atau kalian nanti mau gak akan punya anak dulu, atau apalah pokoknya sekolah prioritas kalian setelah nikah itu apa? Kalau dari diriku pribadi ya, hidup setelah menikah aku lebih milih buat ini dulu sih, apa ya, quality time bersama pasangan aku, istriku nanti gitu. Ya, Boleh. Tapi kalau untuk itu bisa dibicarakan juga kepada sang istri. kepersiapannya lah ya. Iya gitu. Siapa tahu kan si istrinya juga mau quality time dulu gitu kan, berduaan dulu, ngabisin waktu lah. Sama suami tercinta gitu. Hey. Kamu gimana? Bingung nih. Bingung ya. Yang satu sisi orang tua pengen cucu ya. Dibicarakan isunya. Ya dibicarakan dulu kali itu mah, harus dibicarakan dulu sama calon istri kan, misalkan profesi kan kalau kita udah mapan dia, kalau misalkan calon istri punya ya udah ibu mertua juga mau calon calon istri kan setuju lah, Calon jadi istri. pengen tergantung istrinya juga. Gantung istri juga. Oke. Jadi gitu teman-teman semuanya. Jadi dalam pembahasan kita ini tidak ada yang benar atau yang salah. Jadi kita bisa kalian bisa mengambil mana dulu, kalian mau menikah dulu atau mapan dulu. Jadi bintang tamu kita tuh menyebutkan mereka tuh mapan dulu untuk menikah. Jadi tuh kita tuh tidak ada salah atau betulnya di sini. Oke, mungkin untuk itu sekian podcast kita pada kali ini, podcast Bicara Bareng Gen Z. Mungkin cukup sekian dan thank you for watching. Bye-bye. Bye.